Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah yang telah memberikan kita hidup dan telah memberikan kepada kita nikmat sehat. Maka dengan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, semoga kita mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang bisa memanfaatkan segala macam bentuk nikmat yang Allah telah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita menghadap kepadanya. Karena sesungguhnya semua kita ini pasti akan kembali berpulang. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini, maka tidak adalah yang menyebabkan manusia itu mulia di sisi Allah kecuali ketakwanya. Maka semoga hadirin hadirat rahimakumullah kumpul pada rekam semakin niki nabaru jadi salah satu ikhtiar dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua tercatat sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang diberikan kebaikan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan dalam kaum ini untuk menebar rahmat, untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang senantiasa mau dengan ridha mengikuti apa yang beliau wariskan. Maka semoga hadirin rahimakumullah, dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini dan dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau, yang telah kita berhak mendapatkan syafaatnya dan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa daripada fardhu wudu, ya, fardhu. Nah, pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan kajian kita dengan fardhu wudu yang terakhir dalam mazhab Syafi'i, ya. Fardhu wudu yang terakhir dalam halaman 4 dikatakan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tartibu 'ala ma dzakarnahu, dan tertib atas apa yang kami telah sebutkan. Jadi hadirin muhtaramin rahimakumullah, fardhu wudu yang terakhir dalam mazhab Syafi'i yaitu tertib. Tertib ini hadirin muhtaramin rahimakumullah, ini menjadi fardhu wudu yang diperselisihkan, karena tidak semua imam mazhab yang 4 mengatakan, atau tidak semua ulama imam mazhab yang 4 sepakat bahwa tertib itu menjadi fardhu wudu. Tidak. Yang menjadikan fardhu wudu tertib tersebut hanyalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Yang menyatakan fardhu wudu, yang menyatakan tertib itu sebagai fardhu wudu hanyalah dalam mazhab Syafi'i dengan Hambali. Sisanya Imam Maliki dan mazhab Imam Hanif
Hanifah itu menyebutkan bahwa tartib itu sebatas sunnah saja. Sunnah bukan fardu. Nah, resikonya hadratan muhtaramin rahimahumullah, lamun tartib itu, kalau tartib itu menjadi fardu dalam tubuh, maka ketika kita tidak melakukan atau tidak membasuh basuhan dalam fardu wudu itu tidak berurutan, maka berisiko menyebabkan wudu kita menjadi tidak sah. Ini dia kalau tartib ini terjadi fardu di dalam wudu, maka harus berurutan. Pertama niat, terus besok mual, terus besok iman, terus mengusap kepala, terus membasuh kaki. Nah, kalau urutan-urutan ini tidak dilakukan secara berurutan, maka wudu seseorang tersebut dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena tertib ini terkait masalah fardu. Karena syarat fardu atau wajib itu sesuatu yang harus dilakukan, yang jika tidak dilakukan menyebabkan batal atau tidak sahnya perkara tersebut. Ini makna wajib atau fardu. Maka harus, tidak boleh tidak. Kalau tidak dikerjakan maka berpotensi tidak menjadi sah. Paham belum ada? Berbeda dia ketika tartib itu menjadi sunat. Lamun menjadi sunat tartib ini, maka jikalau kalau makan basuhan bulu muda, ketika basuh wajah, tiba-tiba langsung mengusap kepala. Ingat, Luqman besok imam, terus kemudian besok imam, setelah itu membasuh kaki. Kalau dia menjadi sunat tertib ini, maka wudu seperti gambaran yang tadi itu hukumnya sah. Kita penjulu, ya. Kenapa? Karena tertib itu tidak menjadi fardu. Ini masalahnya hadratan muhtaramin rahimahumullah, ya. Sehingga perlu tahu. Nah, dalam mazhab Syafi'i sendiri tertib ini menjadi fardu. Apa makna tertib? Berurutan. Lalu guru-guru terais terus benci ngajar kita aran makna tertib ini, si julu tepe julu, si mudi tepe mudi. Kan orang ngajar tadi. Ya, ini makna tertib. Si julu tepe julu, si mudi tepe mudi. Artinya tapi si mudi dia kalau jadi julu, si julu dia kalau tepe mudi. Ini makna daripada tertib. Lalu kok bisa ulama berbeda pendapat terkait hukum dalam tertib ini? Kan ada sifat wajib, ada sunatannya. Oh, ternyata ulama itu, para ulama kita memutuskan suatu hukum ini tidak main-main, pasti ada dalil. Pasti ada penguat, pasti ada alasan. Karena fikih itu hadratan muhtaramin rahimahumullah, ya, siaran fikih ini mengajarkan tentang al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu yang mengajarkan tentang siaran syariat Islam, hukum yang mengajarkan tentang syariat Islam, ya, yang diambil atau yang diperkuat min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil terperinci. Jadi lamun anak dengan putusan suatu hukum terus dengan arah dalilnya, maka hukum tersebut dikatakan batal atau tidak kuat. Tiba-tiba arak sopor dengan kulinya jadi ustaz misalkan, atau kulinya jadi tuan guru. Tiba-tiba tidak boleh makan nanas. Nanas itu hukumnya makruh.
Ketika dia tidak mau mendatangkan dalil, maka perkataannya tidak bisa menjadi hukum. Ini masalah. Paham? Niki masalah fikih. Maka fikih itu membicarakan tentang hukum syariat yang didasari dengan dalil-dalil terperinci dan dalil yang kuat. Nah, begitu juga masalah dengan nampirana tartib niki. Maka di sana ada dalil yang menguatkan pendapat masing-masing daripada ulama kita. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dengan dalil yang sama, tetapi dengan pemahaman atau penafsiran yang berbeda. Dalilnya sama dari ayat Al-Quran dengan ayat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya. Nah, menurut pendapat ulama yang mensunnahkan tartib itu, karena dalam penggalan ayat tersebut di sana menggunakan kata penghubung wa itu artinya dan. Ya. Jadi siaran dan ino hanya memberitahukan saja kita tentang hal-hal yang harus dibasuh dan hal-hal yang harus diusap. Tidak penting mana yang didahulukan. Ya. Basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu. Itu hanya memberitahukan saja. Bukan berarti harus berurutan kita kerjakan. Pada misalkan lu datang di Bali, terus yang sadar perlu manuk, cumi, telur, ya terus sesio. Yang bilang, neka telur ini, sesio, telur, manuk, telur ini, ya telur silang. Maka kira-kira kamu kembali dulu tekankan, atau harus berurutan seperti yang sebutkan. Silang ini yang perlu ya telur silang, manuk, sampai misalkan sesio, telur, percing, ya silang telur. Nah, ketika kita makan seperti itu, salah nggak kita makan percing lebih dahulu? Sementara yang seperti itu yang pertama apa? Manuk. Silang telur, manuk, sesio, telur, percing. Kan percing udah terakhir. Lo kita mereka percing pertama, salah pendek. Salah pendek. Endek. Yo beda-beda tersekat orang kacang itu sebenarnya. Nah, inilah pemahaman, inilah cara menafsirkan ulama yang mengatakan bahwa tartib ini ya tidak fardu. Hanya saja kalau kita lakukan tartib itu kita mendapatkan pahala sunnah. Ya, begitu cara menafsirkannya ulama Maliki dengan Hanafi. Sehingga mana saja silakan, karena itu bukan memerintahkan kita untuk berurutan. Dalam penggalan ayat tersebut dikuatkan lagi bahasanya ya, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaghsilu rijlaihi wa yamsahu ra'suhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu membasuh kakinya beliau terlebih dahulu, kemudian setelah membasuh kakinya beliau mengusap kepalanya. Jadi kemudian otak ketimbang naik. Nah, ini ada satu hadis yang menyatakan seperti itu. Inilah yang dijadikan rujukan sebagai penguat pendapatnya ya, dalam masalah tertib, yaitu pendapat Maliki dengan pendapat Hanafi. Lalu bagaimana dengan Syafi'i dan Hambali? Dalilnya sama dengan ayat yang tadi. Famsahu bi ru'us faghsilu wujuhakum wa aydiyakum sampai terakhir. Ya.
sebutannya itu. Ini pertama pendapatnya, alasannya. Yang kedua apa? Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering, kebiasaan Rasulullah yang paling sering itu berwudu dengan cara apa? Dengan cara bermuntah dari wajah, tangan, terus kepala, lalu kaki. Meskipun ada hadis yang menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap kepala. Tetapi yang lebih kuat menurut jumhur ulama adalah dalil yang dipaparkan oleh madhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Paham belum? Nah, ini dia terkait dengan tartib. Jadi tidak semua imam sepakat bahwa tartib itu menjadi fardu wudu. Dia itu adalah bagian yang diperselisihkan. Sehingga di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama ada yang mengatakan dia fardu, yaitu madhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Lalu yang mengatakan sunnah ialah madhab Hanafi dan Maliki. Nah, sekarang sudah tahu ya? Ini dia. Jadi jemaah kalau misalkan ketika umrah tiba-tiba ada orang yang wudu, kakinya tiba-tiba dahulukan terus masuk kepalanya, jangan demo di sana. Siapa tahu mereka madhabnya Hanafi atau Maliki. Jadi seperti itu. Oke. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, tartib ini adalah fardu wudu yang terakhir di dalam madhab Asy-Syafi'i. Maka selesailah pembahasan kita tentang fardu wudu. Jadi bila fardu wudu dalam madhab Syafi'i sitatun. Tapi mana sitatun? Nah, wahidun satu ithnani dua salasatun tiga arba'atun khamsatun lima sitatun. Lima tidak ya pelajaran dulu dan lain ini. Wah sekolah SRI. Si sekolah SRI lain pasti belajar ini. Di SRI ya ranino adik-adikku tak ada ke SRI. Di mana SD? Di mana arah ibtidaiyah? Jika ibtidaiyah semakin ini arahnya SRI landi sekolah rakyat Islam. Kayak gini nih. Namun sekian Islam sekolah rakyat jamak SR bukan sumber rezeki ya. SR sekolah rakyat. Nah di SR ini pelajarannya menurut cerita-cerita kita kan tua dan luar biasa sekali SR yang dulu ini. Belajar bahasa Arab. Nah jadi fardu itu 6. Yang pertama nabi dia, yang kedua basuh, yang ketiga kedua tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh yang keenam tertib. Tapi mana tertib? Si julu tanpa julu, si murid tanpa mudi. Itu mana tertib? Selesailah pembahasan fardu. Ya. Doa-doanya kan sudah minggu yang lalu kan kita pelajari doa dari masuk pada sampai masuk sudah. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka ketika kita telah selesai membahas tentang fardu wudu, maka masuklah kita kepada wasunanuhu dan sunat-sunat wudu itu asyaratun artinya 10 luwe sunat wudu dalam madhab Asy-Syafi'i. Mana yang pertama?
terputus. Terputus dari apa? Terputus dari barakah. Jadi selalu perkara sepenting ini perintahnya dalam bahasa Nabi Bismillah. Ya. Apapun juga perkara penting. Makan penting apa penting? Penting. Kamu udah makan, kamu rumah sakit tidak? Ya kan berimbus itu. Karena kebutuhan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya. Sugulakan mana? Bismillah. Penting apa penting mata rezeki? Masa antar apa penting nanti? Cara mata kepen. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Sampai perkara-perkara sangat pribadi itu pun harus didahului oleh Bismillah. Sudah kan? Perkara yang paling pribadi. Baca Bismillah diturunkan berdoa, ya Allahumma seperti itu. Ya, nanti terhindar dengan hasutan syaitan. Sampai hal seperti itu kita diajarkan. Apalagi kita mau masjid, sudah jelas-jelas hukumnya ibadah diturun. Apalagi sholat, apalagi kita berwudu yang semuanya sudah bisa dikatakan perkara yang sudah pasti ibadah di sana, maka harus didahulukan dengan Bismillah. Ya. Nah, seperti itu hadirin muhtaram rahimakumullah. Dan ternyata Bismillah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Namun teman bahas Bismillah dikit. Ya. Bismillah itu perkara yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqul," barang siapa di antara seorang hamba mengatakan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, illa dzaka syaitanu, terkecuali syaitan itu akan meleleh, lebur, kama yadubur rasas, seperti meleburnya timah. Wah, lebur ada timah, besi, emas, lebur kan? Nah, seperti itulah leburnya atau melelehnya syaitan ketika dibacakan Bismillah. Ini dia. Jangan-jangan ampun detik ini besur bakaloran, ya, selama kita makan ternyata kita mungkin memberikan makan syaitan. Sepirang deman besur, sepondok deman besur. Ya. Ini jangan-jangan kita makannya sama apa? Sama syaitan yang seperti itu. Sehingga detik ini besur. Begawian ya, untuk rezeki kita dengan si kancan perdagangan kita jual es misalkan, atau kita jual pentolan, ya, atau kita jual apalah dalam pikir ucap nabi, tapi jual dengan jenama wahmu penggarus sejuta kita sebuta-buta di temanmu, jangan sejuta 10 rupiah yang terlalu juga kita kebenaran jangan kan no ya, jangan seperti itu. Maka setiap kebaikan, setiap perkara penting harus didahulukan dengan Bismillah. Maka jika kita ingin menghancurkan syaitan yang ingin mendekati, yang ingin masuk kita, maka leburkanlah dia, hancurkanlah dia dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
ya hadratul muhtaramin rahimahullah. Ternyata sangat gampang kita mendapatkan pahala, namun terkadang kita banyak lupa atau mungkin ingat tetapi abot. Lagi dapat Arab manam dan julu, sesiong dan julu, udang dan julu, bebek empat dan julu, lupa bismillah, di luar nyamber berdua sebenarnya tangan. Seperti itu dia hadratul muhtaramin rahimahullah. Sehingga orang